juga kaget mas, pas dengar Yuna bilang katanya Selin deket sama Dante. Ya aku udah lihat sih mereka kayak rada-rada si Selinnya sih, lebih ke Selinnya tuh rada-rada kayak senyum-senyum gitu ke dia, kayak flirtatious banget. Cuman aku pikir kayaknya mungkin cuman fling doang, cuman kerjaan doang, tapi ternyata lebih loh. Ya bagus lah sayang. Siapa tahu jodoh. Iya, tapi kata Yuna kasihan Bona. Kenapa Bona? Jangan bilang Bona suka sama Selin. Nanti aku kasih tahu si Bona. Ngapain sih? Perempuan kan banyak. Ngapain harus sama Selin? Selin biarin aja sama-sama Dante tuh sama-sama ngeselin. Kok kamu kayak gitu sih mas? Julid banget deh. Gak julid, kenyataannya kan gitu sayang. Ya gak boleh gitu dong sayang, Selin tuh udah baik loh sekarang. Kamu gak ingat dia loh yang nyelamatin nyawa aku mas? Kalau gak ada dia aku gimana? Iya kata kamu dia baik sekarang, tapi aku gimana ya rasanya? Kenapa emangnya? Karena kamu pernah punya cerita sama dia. Kayak gitu sayang. Iya. Gak usah dibahas yang lama-lama emang. Gimana kerjaan kamu sayang? Lancar nggak? Ada masalah nggak sama klien atau Bu Wiryo? Enggak kok, aman semuanya. Bu Wiryo juga oke, klien yang dibawa oke juga, aman semua. Aku nggak tahu ya, aku kenapa tiba-tiba kepikiran sama omongannya Bu Wiryo tentang dia tuh ada dendam sama seseorang itu ya. Dendam apa? Ya nggak tahu, setelah di podcastnya dia ngomong dia mau balik ke Indonesia gara-gara dia dendam. Terus aku jadi berpikir, apa jangan-jangan musuhnya Bu Wiryo itu adalah perusahaan Wijaya Corp. Apa hubungannya sayang, kamu ngada-ngada aja? Enggak lah, nggak mungkin. Enggak, sebentar, coba deh kamu pikir. Setelah dia ngomong seperti itu di podcastnya, tiba-tiba perusahaan Wijaya Corp itu punya masalah yang besar sayang. Bukan cuma itu, banyak klien dari perusahaan Wijaya Corp itu malah pindah ke perusahaannya papi. Keren banget sih ngomong kayak gitu. Smart banget gitu, aku suka deh. Nggak, aku kan cuma nebak doang sayang. Tapi udah sayang, kamu nggak perlu pikirin Wijaya Group, kamu nggak perlu pikirin Bu Wiryo, nggak perlu. Kamu cukup pikirin aku aja. Aku selalu pikirin kamu sayang. Kamu kali yang jarang pikirin aku. Bercanda. Kenapa sih Bu Wiryo ini mau nemuin aku? Aku penasaran sih, tapi takut aku mau nanya. Apa Anda tahu soal Ridwan? Bu Anjani? Iya, ini saya Anjani. Saya tidak pernah menduga kalau Bu Wiryo itu adalah Ibu Anjani. Iya, tahu nggak soal Pak Ridwan? Untuk saat ini, saya tidak tahu kabar soal Ridwan. Karena dia sudah lama sekali pergi dari rumahnya Pak Kusuma. Jadi kalau Ibu bertanya pada saya soal Ridwan, saya tidak tahu.
Oke, kalau gitu apakah Anda tahu soal bayi yang dibawa oleh Pak Ridwan? Mana sih? Lama banget dah. Nah, ini dia akhirnya datang juga. Masuk. Om, kenapa sih kita ketemu di pinggir jalan kayak gini? Kenapa kita nggak ketemunya tuh di restoran private gitu, biar kita bisa sekalian makan? Saya tidak punya banyak waktu untuk ini. Oke. Hidupin aja. Saya akan kasih kamu saham. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya kamu harus jadi kaki tangan saya. Dan kamu harus bantu saya untuk membalas dendam kepada seseorang. Itu soal gampang, Om. Asalkan Om mau menepatkan janji Om mau memberikan saham Om ke saya. Seberapa besar saham yang Om mau kasih ke saya kalau saya melakukan itu? Saya akan kasih kamu 5% dari saham saya. Oke, deal. Deal? Deal. Saya senang bekerja sama dengan Om. Thank you. Saya tidak tahu soal bayi yang dibawa Ridwan. Anda yakin? Aku harus hati-hati nih. Aku nggak bisa membocorkan masalah ini sembarangan. Atau masalah besar akan terjadi dan aku yakin itu akan menjadi masalah yang panjang sekali urusannya. Lebih baik aku segera pergi dari sini. Maaf, Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan ke saya? Kalau nggak, saya mau ke tempat servis. Oke, silahkan. Mau saya antar? Tidak usah, Bu. Saya bisa sendiri untuk menemani Pedro. Permisi. Hai, Hai, udah siap? udah. Yuk. Nih, kamu pakai helm. Oke. Lihatin apa sih? Oke. Oke, let's go. Kasian deh.